Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Rombongan Rara Murni mendapat serangan dari 4 penunggang kuda yang menggunakan kerudung. Setelah berhasil memporak-porandakan pengawal dan isi kereta, mereka lalu membawa kabur Rara Murni. Kemanakah Rara Murni akan dibawa? Yuk, langsung saja disimak video kali ini. Lembah Limanaluk, satu daerah yang jarang didatangi manusia. Daerah ini sunyi dan sepi, ditumbuhi pohon-pohonan raksasa dan semak belukar lebat. Kesinilah keempat manusia berkerudung itu membawa Rara Murni. Di hadapan sebuah kuil tua, mereka berhenti dan menurunkan gadis itu yang sampai saat itu masih terus juga melawan dengan segala daya yang ada. Rara Murni, kalau kau tak banyak cincong, aku tak akan perlakukan kau dengan kekerasan. Lepaskan aku, teriak Rara Murni. Masuklah ke dalam kuil sana. Tidak. Dan Rara Murni berusaha hendak lari, namun tangannya segera kena dicekat. Laki-laki berkerudung yang bertindak sebagai pemimpin 3 orang lainnya berpaling, lalu katanya pada ketiga orang itu, "Kalian kembalilah, beritahukan bahwa tugas kita berhasil baik." 3 laki-laki berkerudung segera lompat kembali ke atas punggung kuda masing-masing dan meninggalkan tempat itu. Yang seorang tadi menyeret Rara Murni ke dalam kuil. Kuil itu sebuah kuil tua yang sudah tak dipakai lagi. Batu dindingnya sudah pada luruh dimakan umur. Sebuah arca besar yang terdapat di pojok kuil, sebagian mukanya rusak dan tangan serta kakinya sudah buntung. "Lepaskan aku dari sini!" teriak Rara Murni untuk kesekian kalinya. Suaranya mulai parau. "Kau terlalu banyak cerewet, Rara Murni," kata laki-laki berkerudung. Kedua bola matanya berkilat-kilat memandangi paras dan tubuh gadis itu. "Tapi," kata orang ini kemudian, "kau mungkin tak akan banyak ulah bila mengetahui siapa aku." Habis berkata begitu, laki-laki ini membuka kerudung penutup mukanya. Kaget Rara Murni bukan kepalang, seperti tak percaya dia akan pandangan kedua matanya. Betapa tidak, laki-laki berkerudung itu ternyata adalah salah seorang kepala pasukan kerajaan yang cukup dikenalnya. "Kalasrenggi!" Kalasrenggi tertawa mengekeh. "Kau sudah lihat mukaku dan tahu siapa aku. Apa kau juga masih mau cerewet? Apa maksudmu dengan semua ini, Kalasrenggi?" "Apa maksudku? Kau akan lihat saja nanti." Pengkhianat terkutuk kau, Kalasrenggi. Kau sadar apa akibatnya kalau kakakku mengetahui perbuatanmu ini?" "Kakakmu tak akan pernah mengetahuinya. Aku akan adukan dan kau akan dibuang ke pulau neraka, tempat pengkhianat kerajaan." Kalasrenggi tertawa lagi. Matanya semakin berkilat-kilat memandangi paras Rara Murni. Memang sesungguhnya sudah sejak lama laki-laki ini secara diam-diam merasa tertarik dan jatuh hati terhadap Rara Murni. Kini berada berdua-dua di tempat sunyi itu, hasrat yang terpendam itu menjadi berkobar-kobar memanasi darah dan tubuhnya.
Mungkin kau tak akan pernah punya kesempatan untuk mengadu Rara Murni. Kepalamu cukup bagus untuk jadi benda persembahan kepada kakakmu sendiri. Rara Murni terkejut. Apa maksudmu? Kalastrengi tertawa. Tawa yang menjijikan Rara Murni. Kalau kau mau menuruti apa yang aku katakan, mungkin aku masih bisa menyelamatkan kau dari kematian. Kau benar-benar pengkhianat terkutuk. Terkutuk. Masih dengan tertawa yang menjijikan itu, Kalastrengi melangkah maju mendekati Rara Murni. Matanya berkilat-kilat, cuping hidung, kembang kempis dan dadanya bergejolak. Melihat ini, Rara Murni segera melangkah mundur. Mundur sampai punggungnya membentur dinding kuil. Sebelum dia sempat lari ke pintu, jari-jari tangan Kalastrengi yang besar-besar dan panas digelorai nafsu telah mencekal lengannya. Kenapa mesti takut? Ujar laki-laki itu. Napasnya yang keras dan panas menghembus-hembus ke muka Rara Murni. Dasar jahat! Lepaskan tanganku! Lepaskan! Teriak Rara Murni. Tiba-tiba, Kalastrengi menyentakkan tangan itu. Rara Murni tenggelam ke dalam pelukannya yang beringas dan ganas. Ciumannya bertubi-tubi di paras jelita gadis itu. Rara Murni memekik, meronta, dan memekik lagi. Badannya ditekan erat-erat ke dinding kuil oleh Kalastrengi, membuatnya hampir tak bisa meronta dan menghindarkan kepalanya dan ciuman-ciuman laki-laki itu. Bahkan Rara Murni tak bisa berbuat sesuatu apapun ketika Kalastrengi dengan beringasnya menarik kainnya menutupi dadanya. Rara Murni memekik lagi ketika badannya digulingkan ke lantai kuil. Kedua kakinya dilejang-lejangkannya. Namun, lejangan-lejangan ini hanya membuat kain yang dipakainya menjadi turun sampai ke paha. Pemandangan ini membuat nafsu yang sudah menggejolak dalam diri Kalastrengi jadi mengamuk dengan dahsyat. Rara Murni menjerit tiada henti-hentinya. Menjerit meski dia tahu bahwa jeritan itu tak ada artinya bagi Kalastrengi. Menjerit meskipun tahu bahwa dia dalam keadaan begitu rupa tak akan mungkin lagi menyelamatkan diri dan kehormatannya. Dalam nafsu yang mengamuk itu, mendadak Kalastrengi merasakan sesuatu menyambar di atas punggungnya. Belum lagi dia sempat palingkan kepala untuk melihat benda apa yang menyambar itu, maka terdengarlah suara bergedebukan di lantai kuil. Dan sesaat Kalastrengi memalingkan kepala, maka terkejutlah dia, terkejut seperti melihat setan berkepala 7. Tiga sosok tubuh bergeletakan di lantai kuil. Bukan saja tiga sosok tubuh yang bergeletakan itu yang mengejutkan Kalastrengi, tapi terlebih lagi ialah ketika mengenali bahwa ketiga manusia ini adalah anak buahnya sendiri yang tadi disuruhnya kembali ke kota raja untuk memberikan laporan pada Raden Merku Alit bahwa tugas penculikan atas diri Rara Murni telah dilaksanakan. Nafsu yang membara di tubuh Kalastrengi dengan serta-merta mengendur dan lenyap sama sekali. Perlahan-lahan, laki-laki ini berdiri dan meninggalkan Rara Murni yang tadi hampir saja menjadi mangsa kebejatannya. Ketika diperhatikannya, ketiga anak buahnya itu ternyata tidak bernapas lagi alias sudah menjadi mayat. Muka-muka mereka membiru, sedang pada kening masing-masing dilihatnya 3 deretan angka-angka 212. Muka yang biru itu diketahuinya adalah akibat pukulan atau tamparan yang ampuh sekali. Tapi adanya angka-angka 212 pada kening ketiga orang ini adalah tidak dimengerti sama sekali oleh Kalastrengi. Pada saat dirinya dilepaskan oleh Kalastrengi, maka pada saat itu pula dengan serta-merta Rara Murni bangkit berdiri dan hendak lari ke pintu kuil. Namun baru 3 langkah kedua kakinya bergerak,
gadis ini hentikan langkah. Darahnya tersirap dan mukanya memucat. Pada pintu kuil, sesosok tubuh yang memakai kerudung hitam berdiri dengan bertolak pinggang. Tak bisa, tidak pastilah manusia ini anak buah Kalas Renggi juga, pikir Rara Murni. Kalas Renggi sendiri ketika melihat bayangan seseorang di pintu kuil, cepat menoleh dan kembali mukanya dilanda rasa terkejut. Dia tidak kenal dengan manusia berkerudung di pintu itu. Tapi dia pasti betul bahwa laki-laki ini bukanlah orangnya. Tapi kerudung hitam yang dikenakannya adalah kerudung salah seorang anak buahnya yang telah menemui ajal dengan cara yang aneh itu. Bukan tidak mustahil, manusia ini pula lah yang telah menamatkan riwayat 3 anak buahnya itu. Meski amarahnya tidak terkirakan, namun Kalas Renggi tidak mau bertindak gegabah. Sepasang matanya memandang tajam-tajam seperti mau menembus kerudung yang menutup kepala sosok tubuh manusia yang berdiri di pintu kuil itu. "Kamu tadi undang, silakan buka kerudung," kata Kalas Renggi. Orang yang di pintu menyeringai di balik kerudung hitamnya. Lalu terdengarlah suara tertawanya. Mula-mula mengekeh perlahan, tapi kemudian menjadi tawa bergelak yang menggetarkan gendang-gendang telinga serta menggetarkan dinding-dinding kuil tua itu. Kalas Renggi bersiap-siap dengan tenaga dalamnya dan berlaku waspada. Kalau suara tertawa manusia ini dapat menggetarkan gendang-gendang telinga, bahkan menggetarkan dinding kuil, maka ini suatu pertanda bahwa siapapun adanya manusia ini, dia bukanlah orang sembarangan. Dan semakin yakin Kalas Renggi bahwa orang inilah yang telah menewaskan ketiga anak buahnya. Akan Rara Murni kalau tadi hatinya kecut dan takut melihat munculnya manusia berkerudung ini, maka setelah mengetahui bahwa dia bukanlah di pihaknya Kalas Renggi, diam-diam Rara Murni menjadi sedikit lega hatinya. Tapi dia tidak tahu apakah manusia yang baru datang ini adalah Tuan penolongnya, ataukah seseorang yang lebih bejat dan terkutuk dari Kalas Renggi. Dalam pada itu dia sendiri masih belum dapat melihat tampang orang ini. Hati Kalas Renggi serasa dibakar karena ucapannya disauti dengan suara tertawa macam begitu oleh si kerudung hitam. Maka berkatalah dia dengan menunjukkan nyali besar, "Kalau kau tak mau buka kerudung, terpaksa aku turun tangan." Orang berkerudung hentikan tertawanya dan dia buka mulut menyahuti. Diri manusia tidak diukur dari tampangnya, tapi dari hatinya. Bila dia seorang prajurit, maka kejujuran hati, kesetiaan, dan baktinya pada kerajaanlah yang menjadi ukuran. Meras paras Kalas Renggi mendengar kata-kata ini. Si kerudung hitam tertawa bergumam dan berpaling pada Rara Murni dan berkata, "Bukan begitu, Tuan Putri Rara Murni?" Rara Murni tak menyauti. Tapi dia menjadi terkejut karena tak menyangka kalau laki-laki itu tahu namanya. Dan beratlah dugaannya bahwa laki-laki ini adalah orang dalam juga. Orang kerajaan juga. Entah pengkhianat, entah seorang penolong. Tapi kalau dia bermaksud menolong, mengapa mesti pakai kerudung hitam segala? Tapi, kata laki-laki yang di pintu kuil pula melanjutkan bicaranya, "Kalau kau memang kepingin melihat tampangku, baiklah, aku tak akan keberatan untuk membuka kerudung hitam ini. Tampangku memang buruk, namun jika dibandingkan dengan tampangmu, masih mendingan aku kemana-mana." Hahaha. Sambil tertawa-tawa, laki-laki ini membuka kerudung hitam yang menutupi kepalanya. Siapakah sosok berkerudung yang baru datang ini? Penolongkah? Atau manusia bejat seperti Kalas Renggi? Temukan jawabannya di video selanjutnya. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.